Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah yang Maha Rahman, yang telah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk berada dalam ketaatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam jalan kebaikan, seperti halnya Allah mengkaruniakan kepada para sahabat, kepada para Rasulullah, dan kepada para anbiya yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Sobat Ansar sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam episode kedua kisah Miqdad bin Amr, sang prajurit berkuda pertama dalam sejarah Islam. Kita akan melanjutkan dari episode pertama yang telah kita ceritakan pada pekan kemarin, yakni pada saat Miqdad bin Amr mengatakan kata-kata yang menggugah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian salah satu pemimpin Ansor, Sa'ad bin Mu'az, berdiri dan bangkit berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar, dan untuk itu kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami. Karena itu, majulah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakanlah apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami masuk ke dalam lautan ini, kami pun akan memasukinya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan berpaling, dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh. Sungguh, kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh, dan semoga Allah memperlihatkan kepadamu perbuatan kami yang berkenan di hatimu. Kerahkanlah kami dengan berkat dari Allah." Dan kemudian hati Rasulullah SAW pun penuh dengan kegembiraan. Lalu bersabda kepada para sahabatnya, "Berangkatlah dan siapkanlah hati kalian." Dalam kitab Ar-Rahim Al-Makhtum Al-Mubarak Fikri halaman 209. Dan kedua pasukan pun berhadapan. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang, yakni Miqdad bin Amr, Marsad bin Abu Marsad, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Sedangkan pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pasukan pejalan kaki dan pengendara unta. Ucapan Miqdad yang kita kemukakan tadi tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang begitu mendalam. Demikianlah sifat Miqdad, sang pengendara kuda pertama dalam Islam. Ia adalah seorang filosof dan ahli pemikiran. Ia adalah seorang yang arif dan pandai mengolah kata. Kebijaksanaannya tidak saja terlihat dalam kata-katanya, tetapi juga tampak pada prinsip hidup yang kukuh, serta perilaku yang lurus dan konsisten. Pengalamannya menjadi sumber bagi kearifan dan penunjang kecerdasannya di antara para sahabat-sahabat lainnya. Suatu hari, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemenang kendali ataupun pemimpin amir di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir, wahai Miqdad?" Ia pun menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini aku tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang untuk selama-lamanya." Jika bukan karena suatu kearifan dan kebijaksanaan oleh seorang Miqdad, lantas apakah lagi yang dikatakan oleh seseorang seperti itu? Jika orang ini bukanlah seorang yang arif, lantas orang seperti apa yang disebut orang yang arif itu? Miqdad adalah sosok laki-laki yang tidak ingin tertipu oleh dirinya sendiri, tidak ingin tertipu oleh jabatannya, dan tidak mau terperdaya oleh kelemahannya. Ia memegang jabatan sebagai seorang pemimpin, hingga dirinya diliputi oleh kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi amir lagi setelah pengalaman pahit itu. Faktanya, setelah itu ia benar-benar menepati janji dan sumpahnya itu. Hingga sejak itu, ia tidak pernah lagi mau menerima tawaran ataupun jabatan menjadi seorang pemimpin ataupun seorang amir. Sobat Ansar sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, Miqdad
selalu mendendangkan hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari segala macam fitnah. Oleh karena jabatan sebagai amir atau pemimpin itu dianggapnya suatu kemegahan yang hampir menimbulkan fitnah bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhi jabatan tersebut. Salah satu perwujudan kearifannya dan kebijaksanaannya ialah ia tidak tergesa-gesa dan sangat hati-hati menjatuhkan putusan kepada seseorang. Dan ini juga ia pelajari dari Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kepada umatnya bahwa hati manusia lebih cepat berbolak-balik daripada isi periuk saat ia sedang mendidih. Mikdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seseorang sampai ia dekat dengan kematian. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahan menilai seseorang, karena orang itu telah berubah setelahnya. Dengan menangguhkan itu, berarti orang tersebut memang tidak berubah lagi dan memang seperti itu adanya, sebab tidak ada perubahan atau hal yang baru setelah sebuah kematian. Dan kearifan serta kebijaksanaan seorang Mikdad bin Amr tampak jelas dalam percakapan yang disampaikan kepada kita oleh salah seorang sahabatnya berikut ini. Seperti apa sebuah ungkapan dan percakapan yang dilakukan oleh Mikdad bersama para sahabatnya? Sampai jumpa di episode ketiga dalam serial podcast hari Jumat depan. Turn on notification Instagram Sobat An-Nasr. Terima kasih para sahabat yang telah mendengarkan hingga akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.